Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Farna Ali dengan NPM 20.0404.0003 dan rekan saya Yusuf Hardianto dengan NPM 20.0404.0013 ingin mempresentasikan sebuah tema yang berjudul ijma atau kesepakatan. Ya, pada model presentasi kami ini kami ingin menyampaikannya secara dua bahasa, ya. Yang pertama bahasa asing, yang kedua secara bahasa Indonesia. Meaning of ijma: the agreement of all the mujtahidun of the Muslim in a time after the last prophet Muhammad SAW passed away, and is about the law of syarat. Pengertian ijma yaitu kesepakatan semua para mujtahidun dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syarat. Next is the type of ijma or the kind of ijma. First is the ijma qat'i. It has meaning once upon a time the mujtahid expressed his opinion either by forming it or ijma qawli. The mujtahid agreement on the law reflected his opinion. Kemudian macam-macam ijma. Yang pertama yaitu ijma qat'i, yaitu suatu peristiwa pada suatu masa kemudian para mujtahidun itu menyatakan pendapatnya, baik dengan memfatwakannya ataupun ijma qauli, yaitu kesepakatan mujtahid mengenai hukum dan mempraktekannya yang mencerminkan pendapatnya. Contohnya dari ini adalah para mujtahidun jadi bersepakat atas wajibnya sholat 5 waktu dan atas haramnya berzina. Okay, so the second is ijma sukuti. It is a permit where the ulama is silent, not telling his opinion. Some ulama argue that if the ruling judge was not yet treated as hujjah, but an opinion said by a faqih, then ruled by other scholar could then be viewed as hujjah. Kemudian yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu penetapan, jika yang menetapkan adalah hakim yang berkuasa dan didiamkan oleh para ulama, belum tentu atau belum bisa dikatakan sebagai hujjah. Akan tetapi suatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang faqih, yaitu ahli fikih, lalu dia diamkan oleh para ulama, maka dapat dipandang hujjah. Contohnya yaitu yang paling terkenal adalah putusan hukum yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menghukum peminum khamar dengan 80 kali cambukan. And the next is the important requirement from ijma. The first, anonymity is a prerequisite from ijma, and the second, the agreement of mujtahidun must be determined from their opinions on certain issues. The third, time of agreement after the time of the last prophet passed away. The last prophet in this section mean Nabi Muhammad SAW. And the last is agreed upon religious affair. Kemudian adalah persyaratan penting dari ijma. Yang pertama adalah kebulatan suara adalah syarat mutlak dari ijma. Yang kedua adalah kesepakatan mujtahid harus ditentukan dari pendapat mereka tentang masalah tertentu. Waktu kesepakatan yaitu setelah zaman wafatnya Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah yang disepakati adalah perkara agama atau masalah agama. Okay, the next is keujian ijma. Hujjah when there is no Quran dalil and hadith, and it does not become ijma unless it has been compromised by all ulama Islamic
as long as it does not sin the nas of the Qur'an or Kitabullah and Hadis Mutawatir. The second is can be hujjah in the deed instead of iktikad. Iktikad means closely related to the issue of belief or faith, which include faith in Allah, the angels, the holy books that He sent down, the prophet He sends, the day of resurrection, and in destiny. Kemudian yaitu adalah ada kehujjahan ijma. Yang pertama adalah menjadi hujjah atau pegangan ketika tidak didapati dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis, dan tidak menjadi ijma kecuali telah disampaikan oleh segala ulama Islam selama tidak menyalahi nas yang qat'i yaitu Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Yang kedua adalah dapat dijadikan hujjah dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad atau kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang meliputi iman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, hari akhir, dan takdir. Okay, the next is requirements for mujtahid. After we know ijma, that ijma has compromised by all mujtahid, we have to know requirement for mujtahid. The one is have knowledge about the Quran and Sunnah and have knowledge about the ijma problem. The second, have some knowledge of fiqh proposal. And the third, able to understand Maqasidah as-Syariah perfectly. And the last requirement is interesting in legal content based on Maqasidah as-Syariah. Kemudian syarat-syarat seorang menjadi mujtahid. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang usul fiqh. Yang ketiga adalah mampu memahami maqasid asy-syariah secara sempurna. Yang keempat adalah mampu menarik kandungan hukum berdasarkan maqasid asy-syariah. Okay, the next is role of ijma in Al-Quran. Role of ijma in Al-Quran is one of the sources of establishing in the law after the Quran and the Sunnah, which has a level of argumentative and occupies the third level in the source of Islamic law. Peran ijma dalam Al-Quran yaitu adalah salah satu sumber penetapan dalam hukum setelah Al-Quran dan Sunnah yang memiliki tingkat argumentatif dan menempati tingkat ketiga dalam hukum sumber Islam. Okay, the next is the dalil of ijma can be used as a Islamic law based on Quran, An-Nisa verse 515, and the meaning is, and whoever opposes the messenger after the truth has become clear to him and follow a path that is not the path of the believers, we let him be free from the misguidance which he had mastered, and we put him into hell, and hell is the worst place to return. And the dalil from hadith is from riwayat Tirmizi, my ummah will not agree on error. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa tentang para ijma dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi wa may yusakir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya adalah, dan barang siapa menentang Muhammad, yaitu Rasul Muhammad, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan dari hadis rawahu Tirmizi yang berbunyi, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Okay, thank you for this is our presentation about ijma, and hopefully it will be benefit for us, of course, and sorry if there are any mistake from us and less of detail about the
ijma. We are close. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi